Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Jadi kayak aku mendapatkan vibe tentang sebuah tema kontradiksi gitu. Kayak kamu mau sesuatu hal, tapi masih ada sesuatu hal lainnya yang jadi kayak antara kepala sama hati kamu tuh beda gitu. Jadi action sama yang kamu rasakan juga beda. Kenapa gitu? Mari kita bahas. Nih, tema besar kamu adalah Page of Swords. Page of Swords itu pertama, energi orang yang waspada, energi orang yang protektif sama hatinya. Dia tuh waspada kayak memantau dari mana nih, kalau di zona perang dari mana nih musuh datang gitu. Tapi ini kita nggak bicara zona perang, cuman kamu kayak waspada menjaga hati kamu gitu. Mungkin mungkin kamu semacam ada orang yang mendekati kamu, kamu lebih ekstra protektif, lebih ekstra hati-hati itu, atau mungkin kamu bisa jadi juga memang kamu lagi memantau ada orang yang kamu perhatikan gitu karena kamu juga punya rasa sama orang itu ya, atau kamu gimana memantau orang itu supaya kamu tahu langkah berikutnya ngapain nih sama orang ini ya. Lalu juga ini adalah energi orang yang mencari tahu, mengumpulkan informasi, mungkin ada hal lain, misalnya kamu lagi mempelajari sesuatu karena kamu tertarik atau ingin menambah pengetahuan kamu. Nah, ini Page of Swords temanya seperti itu, selain tema komunikasi ya, karena semua page itu adalah pembawa pesan gitu, jadi komunikasi akan signifikan di bulan Mei ini buat kamu. Nah, crossing energi kamu adalah um, Three of Swords, makanya aku bilang ini energi waspada gitu. Dan tadi aku bilang di awal ada sebuah ketidaksinkronan antara hati dan pikiran kamu. Pertama, crossing energy Three of Swords gitu. Jadi kenapa bisa kamu jadi waspada gitu atau protektif sama hati kamu bisa dipahamin. Mungkin ada luka-luka yang belum beres gitu. Mungkin kecewa masih ada, atau kayak kamu ingin membuka hati kepada orang baru, ingin optimis lagi, ingin punya sebuah hubungan yang serius, tapi di satu sisi kamu takut terluka lagi dan itu bisa dipahamin gitu ya. Cuman kalau kalau ini prosesnya masih baru bisa dipahamin, tapi kalau sudah agak lama gitu periodenya, kenapa gitu? Jangan sampai kayak karena kamu segitu protektifnya, kamu juga menutup jalan kamu untuk bahagia kamu yang sesungguhnya gitu. Karena selama kita bernapas, aku selalu bilang ya, luka dan kecewa itu akan selalu jadi bagian dari perjalanan kita. Cuman ketika kita menutup jalan untuk kekecewaan, kita juga menutup jalan untuk kita tahu yang namanya bahagia sih, itu menurut aku. Dan tadi aku bilang kan, komunikasi itu akan jadi signifikan karena si konfirmasinya Three of Swords itu adalah letter. Letter itu bisa jadi memang berhubungan dengan kayak komunikasi antara dua pihak. Bisa jadi juga tentang dokumen ya. Mungkin kamu dan orang ini sudah terikat pernikahan gitu ya, dan ini proses pasca perceraiannya itu mungkin harta gono gini, hak asuh anak dan lain-lain ya. Ini kayak kamu memantau situasinya gimana kelanjutannya, gimana bla 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 blanya gitu. Nah, lalu yang jadi apa ya di alam bawah sadar kamu nih, Six of Cups, sesuatu yang efeknya dari masa lalu atau masa kecil, dan ini masih membayang-bayangin kamu. Kenapa masih membayangin? Karena tadi kamu masih protektif, kamu masih waspada, kamu masih takut terluka, nggak mau kecewa lagi. Cuman di satu sisi kayak ya aku melihat ada peluang untuk kamu ketemu seseorang baru gitu. Cuman itu tadi karena semacam kamu proyeksi sesuatu dari masa lalu ke masa depan gitu. Jadi nggak adil buat orang baru atau situasi baru kalau konteksnya hubungan romantis ya. Untuk mereka mendapat proyeksi hal yang sama padahal mereka nggak tahu apa-apa gitu. Sementara kamu mau nih, aspirasi kamu tuh adalah Ten of Cups gitu. Ten of Cups itu kan keluarga bahagia, wish fulfillment, kamu punya semua kayak hal-hal simple kalau dikelilingin bersama orang-orang yang kamu nyaman, orang-orang yang kamu sayang, itu kan pasti rasanya juga beda gitu. Rasanya istimewa. Nah, kamu masih mau hal itu, cuman di satu sisi tadi ada sesuatu yang menghentikan langkah kamu untuk membuka hati gitu, atau percaya lagi sama orang, atau optimis lagi dengan kehidupan. Seperti itu ya. Nih, energi oracle kamu tuh ada Garden and the Gate, terus ada Broken Heart tuh yang di bawah yang gambar hati. Itu tadi aku bilang kayak sebenarnya ini udah ada kesempatan untuk sesuatu hal yang membahagiakan kamu atau sebuah hubungan baru. Cuman itu tadi ada sesuatu yang menghentikan langkah kamu. Taruhlah ini bukan hubungan romantis ya. Misalnya kamu pernah membangun sebuah bisnis, terus kamu misalnya bisnis kamu gagal, misalnya kamu pernah berada di sebuah perusahaan sangat loyal tapi kamu nggak dihargain atau kamu diberhentikan gitu karena satu dan lain hal, misalnya seperti itu. Jadi nggak terbatas pada hubungan romantis aja, cuman kekecewaan dari masa lalu itu masih membayangin kamu tuh ya. Sementara ada peluang nih yang baru. Oke, terus yang berikutnya ini tadi Astro Oracle kamu, kata kuncinya opposition. Ini adalah kayak konfrontasi
Cuman lebih kepada ini bukan antara kamu dan orang lain ya, lebih kepada antara hati dan kepala kamu gitu. Kamu mau satu hal, cuman hatinya beda, kepalanya beda gitu. Jadi konfliknya lebih kepada di dalam diri kamu sih, bukan kamu dan orang lain ya. Nah, ini udahlah, ini temanya kurang lebih sama aja gitu ya. Cuman beberapa mungkin ada part-part yang sedikit berbeda karena ini general, jadi ambil yang resonate ya. Terus di waktu lampau ada Nine of Cups. Cuman Nine of Cups ini kalau di waktu lampau artinya ada dua gitu. Antara hal-hal yang membahagiakan kamu, situasi orang-orang tertentu di waktu lampau sekarang udah nggak ada. Lalu yang berikutnya ini kayak proses berjalan di mana kamu memprioritaskan diri kamu atau membuat diri kamu happy, gimana kamu fokus ke diri kamu, mencapai goals-goals kamu untuk membahagiakan diri kamu dulu gitu. Jadi fokusnya dengan Nine of Cups itu adalah gimana kamu happy dulu, gimana kamu merasa bahagia dengan diri kamu dulu gitu. Dengan Nine of Cups, dan ini proses berjalan hingga sekarang. Oke. Lalu di waktu yang akan datang ada Justice. Jadi dengan skenario si Nine of Cups tadi, dengan kamu membawa kayak memprioritaskan bahagia diri kamu dulu, itu kayak semacam memberi ruang untuk energi yang baru, semesta datangkan hal-hal baru, dan kayak semacam ada cara semesta untuk mengembalikan keseimbangan di hidup kamu juga. Ada kayak misalnya ya, kalau untuk konsekuensi dari waktu lampau gitu, ada orang-orang atau orang-orang yang pernah melakukan hal tertentu, misalnya baik gitu, mereka juga mengerti konsekuensinya. Misalnya nggak baik, mereka mengerti juga konsekuensinya. Seperti itu ya. Dan karena justice itu selalu berbicara tabur tuai gitu. Jadi kalau kamu merasa kamu sudah memberi yang terbaik, kamu sayang sama orang segitunya, mengusahakan berdedikasi untuk pekerjaan, bisnis atau apapun itu, ini cara semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu, dan kamu bisa melihat hasil dari apapun yang kamu usahakan selama ini ya. Terus yang menjadi emosi kamu, nah ini ya, dengan Queen of Swords ini bisa sangat dipahami ya, karena Queen of Swords ini adalah nggak masalah laki-laki atau perempuan ya. Ini kayak pertama ini bisa berbicara tentang energi janda atau duda gitu. Karena apa? Ini adalah energi orang yang pernah terluka karena sebuah hubungan, dan mereka jadi orang yang sangat berbeda setelah hubungan itu. Lalu yang berikutnya, ini adalah orang yang to the point, orang yang tahu maunya apa, dan dia nggak segan untuk nge-cut situasi atau orang-orang tertentu. Sangat mungkin ya ada sesuatu, ini ada orang baru gitu, kayak mau mendekati kamu, atau ada sebuah kesempatan baru, entahlah itu bisnis, pekerjaan, kolaborasi, tapi kayak kamu tuh semacam udah waspada dulu gitu, kayak saking kamu nggak mau kecewanya lagi ya dengan energi Queen of Swords ini gitu. Jadi kamu mungkin terkesan dingin, jutek, atau gimana sama orang baru ini, atau kamu kayak sama calon pemberi kerja kamu atau rekan bisnis kamu tuh kayak tar dulu gitu. Lo tunjukin kalau ini beneran gitu. Ini suatu prospek yang gak main-main, atau ini semua pekerjaan yang bener, hal-hal semacam itu ya. Terus, nah di sini energi kamu keluar nih dengan strength di dunia eksternal kamu. Cobalah untuk kamu punya compassion, gak cuma hanya untuk diri kamu, tapi juga untuk semua orang yang pernah ada di masa lalu kamu, dan juga orang-orang yang mungkin akan datang di hidup kamu gitu. Kamu udah melewatin banyak hal, kamu sudah menunjukkan kekuatan kamu, dan itu semua membawa kamu sampai di titik ini gitu ya. Kamu bisa sekuat ini, setangguh ini, sebijak ini ya. Itu semua karena kamu sudah melewati banyak hal, termasuk situasi atau orang-orang yang pernah bikin kamu sakit atau bikin kamu kecewa ya. Itu cuman mau mengingatkan, karena di sini aku melihat ada sesuatu yang sangat potensial di bulan Mei ini, semacam semesta bukain jalan buat kamu, mendatangkan orang-orang tertentu, situasi tertentu. Tinggal gimana kamu mau buka hati, mau optimis lagi nggak, atau memberi kesempatan sekali lagi dalam artian kesempatan untuk diri kamu bahagia lagi atau optimis lagi. Itu bukan kesempatan pada orang dari masa lalu ya, walaupun kecil kemungkinannya untuk datang, yang jelas ini kesempatan untuk kamu beneran kayak melihat gitu momen breakthrough di hidup kamu, momen kamu menuai hasil kerja keras kamu, atau akhirnya kamu ketemu sama orang-orang yang benar-benar bisa sefrekuensi sama kamu, mau berusaha juga untuk sebuah hubungan seperti kamu berusaha untuk sebuah hubungan ya. Terus yang jadi penutupnya adalah nih transformasi, perpindahan, chapter baru. Karena Six of Swords itu jadi penutup reading kamu, itu berpindah ya, dalam artian berpindah ke air yang tenang, ke tempat yang lebih baik. Si stork itu, burung itu, kayak energi transformasi gitu. Kamu jadi dalam transisi untuk masuk ke dalam chapter baru kehidupan kamu. Musim hidup kamu akan segera berganti, di mana vibe-nya itu jauh
lebih apa ya, lebih bikin adem, lebih menyenangkan. Ada orang-orang baik, ada orang yang sayang sama kamu mau datang, tinggal gimana kamu itu tadi. Coba ya, coba kamu punya apa ya, punya sedikit rasa ingin membuka hati aja dulu gitu. Dan tidak memproyeksikan sesuatu yang terjadi di waktu lampau ke sesuatu yang ada di masa ini atau kepada orang-orang yang ada di masa ini. Semoga bisa dipahamin ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.